Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para asisten sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para rohaniwan, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023, diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrasi lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.1/23/BKD.3.2 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi tahap kedua di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan A. Surat Menteri Dalam Negeri nomor X.13.1.3.1/SJ tanggal 13 Januari 2023. Hal rekomendasi pemberhentian
dan pengisian jabatan Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Berita acara nomor TPK garing 04 garing 5 Romawi garing 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang pembahasan rencana pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi dan pengangkatan PLT Kepala SMA Negeri garing SMK Negeri garing SLB Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pejabat administrasi dan pejabat fungsional tertentu yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana terbaca dalam keputusan ini, pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 24 Mei 2023. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2.1 garing 23 garing PKD.3.2 tanggal 24 Mei 2023. Pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biro Hukum Karisal Julianus Louis Manu SH, jabatan baru, penjabat Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Kota. Biro Umum Christian Buik SH, penjabat Kepala Bagian Tata Usaha. Inspektorat Daerah Jonas Octavianus Manesi STMT, Inspektur Pembantu 5. RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang. Nelcindun S. Farm APT, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Non-Medik. Fritz D. Buamone SSI, Kepala Bagian Program Data dan Evaluasi. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nafilitalia Anu SSTP MSI, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau. Frederick Leki SIP MSI, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. Tobi F. Ndaumanu SE, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu di Atambua. Yosef Marianus Yego SE, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Nagekeo di Mbai. Noverius Henute Sanggili SPT MSI,
Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Heri H. Anselimus Pandi SE, Penjabat Sekretaris, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, France Abednego Tiran SS, Penjabat Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nikolaus Nuke Kewan Escape Nurse MPH, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Verolin Etlisie Funai ST MM, Sekretaris, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rosa Dalima Jogo SE, Penjabat Sekretaris, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samuel Yendri Lada S.Hud, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai di Ruteng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Maria Yuniarti Saniskiap Eskom MIT, Penjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dominikus Jemi Pedang SPI, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Agustinus Jance Johannes Hendrik Amaheka SPI, Penjabat Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Saburai Jua di Bolo, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kris Jamin Tiene Selvina Jamin STMT, Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-23-BKD-3.2 tanggal 24 Mei 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Satuan Polisi Pamong Praja Albert Solo SE, jabatan baru Penjabat Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Aprianus Arianto Rondak SSTP, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, France Ferdinand Gomez Naibobe SSTP, Kepala Subbidang Pembukuan dan Penagihan, Yusresi SH, Kepala Subbidang Pemindah Tanganan dan Penghapusan Aset, Arnoldus Gradus Wudalina SSTP, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Nagekeo di Mbai. Dinas Sosial Robert Karyam Sairo Esos, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Oraet Labora Sumba Barat pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang. Dinas Peternakan Dr. Hewan Noviana Hansianima, Kepala Seksi Pengujian dan Penyidikan Veteriner pada UPTD Veteriner di Kupang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Thomas Saga ST, Kepala Seksi Pembangunan Irigasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Megawati Sidik SP, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Afriana Kaho SHMH, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sumber Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang di Kupang. Lydia Farniubun SP, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan di Kupang. Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Siti Romlah SKM MKes, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana. Dinas Kelautan dan Perikanan, Adolfince Anita Moses SPI MSI, Kepala Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan dan saksi disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saudara-saudari yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang beragama Islam, harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Saudara-saudari yang beragama Hindu, harap ikuti kata para mata sesa, saya bersumpah. Secara bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudari yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, harap ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Katolik. Ke tempat yang baru atau yang memang ada di organisasi tersebut. Semoga kerja-kerja adik-adik semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya saya mengucapkan Shalom, Salve, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Doa bersama oleh Pendeta Matilda M. Jamibunga STH. Bapak Ibu semua, untuk peristiwa yang kita alami pada sore hari ini, mari kita nyatakan syukur kita dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau pencipta semesta, Engkau juga yang mengadakan segala yang ada di alam semesta ini, termasuk kami manusia. Tuhan izinkan dan Tuhan beri tanggung jawab untuk menata segala sesuatu yang ada di alam ini. Tuhan juga menghadirkan kami manusia sebagai pengelola hidup dan semua ciptaan lainnya. Maju, maju, maju,